Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? I hope all of you always be fine. Bapak harap semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Okay, before we start our lesson today, let's begin with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, don't forget to prepare your English textbook, your notebook, and your writing tools. Okay? Nah, jangan lupa siapkan dulu buku paket, catatan, dan alat tulisnya ya. Okay. Today we are going to learn the subject on chapter 6. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran yang ada di bab 6 ya. Nah, it tells about daily activities. Nah, ini kita masih mempelajari materinya tentang kegiatan sehari-hari ya. Nah, now look at the picture. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini judulnya ada helping mommy ya. Helping mommy artinya menolong ibu ya. Nah, menolong ibu. Nah, insya Allah pasti anak-anak semua di sini suka menolong ibu ya di rumah, menolong orang tua. Oke, nah di sini ada seorang ibu dan anaknya sedang melakukan sebuah pekerjaan ya atau kegiatan sehari-hari. Di sini menjemur pakaian ya. Sang ibu berkata, "Can you hang the clothes, Salman?" Nah, bisakah kamu menggantungkan pakaiannya, Salman? Nah, kemudian Salman menjawab, "Alright, Mom." Nah, baiklah ibu. Nah, seperti itu. Ini contoh kegiatan sehari-hari yang sering kali kita lakukan di rumah ya. Insya Allah di sini anak-anak semuanya suka mencuci pakaiannya masing-masing ya. Nah, baik. Oke, next. Open the page number 93 ya. Halaman 93. Buka bukunya halaman 93, buku paketnya ya. Nah, di sini part A, listening ya. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang sering kali kita lakukan sehari-hari ya. Nah, nanti Bapak baca, anak-anak boleh ulangi di rumah ya. Listen and repeat ya. Dengarkan dan ulangi ya. Nah, di sini ada sweep. Sweep artinya menyapu. Coba ulangi di rumah. Sweep. Nah, sweep the floor artinya menyapu lantai. Oke, next. Kemudian ada yang selanjutnya ada iron. Nah, iron artinya menyetrika ya. Iron the clothes. Iron the clothes. Nah, menyetrika pakaian. Selanjutnya ada make the bed. Make the bed. Nah, artinya merapihkan tempat tidur ya. Nah, yang selanjutnya next picture. Nah, gambar selanjutnya ada feed the pet. Feed the pet. Nah, memberi makan hewan peliharaan. Nah, next. Kemudian ada wash the clothes. Wash the clothes. Nah, mencuci pakaian ya. Nah, baik, selanjutnya kemudian ada do the dishes. Do the dishes. Nah, di sini artinya mencuci piring ya. Nah, kemudian gambar selanjutnya ada clean the yard. Clean the yard. Nah, artinya membersihkan halaman. Yang selanjutnya ada lay the table. Lay the table. Nah, artinya menyiapkan meja ya. Meja di sini meja makan ya. Nah, kemudian ada yang terakhir ada cook. Nah, cook artinya pasti semua tahu ya, memasak. Cook ya. Nah, baik, anak-anak nanti jika ada kosakata yang tidak tahu,
anak-anak langsung mencatat saja di bukunya ya. Nah, tadi kan Bapak udah menyebutkan beberapa kata kerja ya. Nanti tinggal dicatat di bukunya jika tidak tahu artinya ya. Nah, baik. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke halaman berikutnya ya. Nah, we are going to move to page number 94 ya. Buka bukunya halaman 94 ya. Nah, part B di sini bagian B ada speaking, berbicara ya. Nah, nanti anak-anak bisa mempraktekkan dialog ini di rumah ya. Nah, di sini ada Mami and Dina ya. Nah, di sini ada Mami bilang, Ibu bilang, "Could you wash the clothes, please?" Nah, tolong bisakah kamu mencuci pakaiannya? Dina menjawab, "Sure, Mom." Nah, oke, baik. Sampai sini, ini adalah ungkapan yang sering kali kita gunakan jika kita ingin meminta tolong kepada seseorang ya, atau kita melakukan permintaan kepada seseorang. Bisa menggunakan kata could you di awalnya ya. Misalkan, could you sweep the floor? Bisakah kamu menyapu lantainya? Atau could you open the door? Bisakah kamu membukakan pintunya? Misalkan could you write the lesson? Bisakah kamu menulis pelajarannya? Nah, seperti itu ya. Nah, baik. Apa bedanya could you dan can? Nah, kalau tadi kan Mami bilang awalnya di sini pakai can, bukan could you ya. Can you. Nah, ini artinya sama saja. Can you ataupun could you artinya sama saja. Bisakah kamu? Nah, di sini yang menjadi perbedaan adalah can you biasanya digunakan untuk ketika kita berbicara dan melakukan permintaan kepada teman, orang yang sudah akrab, atau orang yang lebih muda daripada kita ya. Nah, ini bisa seperti ini. Misalkan anak-anak berbicara dengan teman yang sudah akrab, dengan teman atau dengan adik, bisa menggunakan can you ya. Nah, tetapi jika kita ingin berbicara dengan orang yang lebih tua, yang lebih dewasa daripada kita, atau jika kita ingin berbicara dengan orang asing, kita pakainya could you ya. Could you wash the clothes, please? Nah, bisakah kamu misalkan mencuci pakaiannya? Nah, kenapa kita menggunakan could you? Nah, could you karena kata could you itu lebih sopan ya. Jadi jangan pakai can, apalagi ketika kita bicara dengan orang tua kita ya, atau kakak kita. Gunakan could you ya jika kita melakukan permintaan kepada mereka ya. Nah, baik, selanjutnya. Nah, baik. Selanjutnya, coba anak-anak buka halaman 95 ya, page number 95 ya. Nah, di sini ada Mami and Donnie ya. Ibu bilang, "Could you make your bed, please?" Nah, tolong bisakah kamu merapihkan tempat tidurnya? Kemudian Donnie bilang, "Alright, Mom." Nah, baiklah Ibu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi percakapan yang di bawahnya. Look at the picture ya. Di sini ada gambarnya di sebelah kanan. Mami bilang atau Ibu bilang, "Could you sweep the floor, please?" Nah, bisakah kamu menyapu lantainya? Nah, kemudian Donnie menjawab, "Sure, Mom." Tentu saja, Ibu. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada percakapan Daddy and Donnie ya. Daddy itu ayah ya. Daddy bilang, "Could you feed the pets, please?" Nah, bisakah kamu memberi makan hewan peliharaannya? Tolong bisakah kamu memberi makan hewan peliharaannya? Kemudian Donnie bilang, "Alright, Dad." Nah, baiklah ayah. Nah, seperti itu. Kemudian percakapan yang selanjutnya. Di sini Ibu bilang,
Could you lay the table for dinner, please? Nah, bisakah kamu menyiapkan meja makannya untuk makan malam? Nina menjawab, "Sure, Mom. Tentu saja, Ibu." Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini Ibu berkata, Ibu dan Doni. Ibu berkata, "Doni, could you do the dishes, please?" Nah, Doni, tolong bisakah kamu mencuci piringnya? Doni menjawab, "Alright, Mom." Nah, baiklah, Ibu. Nah, anak-anak, jadi jika ada yang meminta tolong kepada anak-anak, nah, misalkan bilang could you di awalnya, anak-anak bisa menjawabnya jika bisa melakukannya. Misalkan could you do the dishes? Nah, bisakah kamu mencuci piringnya? Jika anak-anak bisa atau mampu, anak-anak bisa menjawabnya dengan kata alright, baiklah, atau sure. Sure itu artinya tentu ya. Tentu atau baiklah juga bisa ya. Nah, baik. Okay, now we are going to move to the page number 96 ya. Sekarang buka bukunya halaman 96 ya. Nah, di sini ada exercise atau latihan. Nah, di sini coba instruksinya seperti ini. Baca dulu ya. What do your friends do at home? Nah, apa yang teman-temanmu lakukan di rumah? Nah, kemudian di bawahnya ada lagi ask them to put a tick. Nah, tanyakan kepada mereka dan beri tanda checklist. Nah, maksudnya di sini kan ada tabelnya beberapa kegiatan. Nah, jadi nanti setelah bertanya diberi tanda checklist ya. Contoh seperti ini. Di sini ada seorang anak wanita bertanya kepada temannya ya. Nah, sang wanita menjawab, "Do you make your bed, Pedro?" Nah, apakah kamu merapihkan tempat tidurmu, Pedro? Nah, di sini diawali dengan kata do you ya. Nah, berarti ini diawali kata do you ini berarti menanyakan kebiasaan yang suka dilakukan ya, kegiatan sehari-harinya. Nah, ini do you make your bed, Pedro? Nah, apakah kamu merapikan tempat tidurmu, Pedro? Nah, kemudian jawabannya bisa dua, bisa yes. Misalkan jika kita suka merapikan tempat tidur, kita bisa bilang yes, I do. Nah, namun jika kita tidak suka merapikan tempat tidur kita sendiri, kita bisa bilang no, I don't, ya. Nah, jadi jangan jawab yes aja, yes I do, karena ini awal pertanyaannya diawali kata do ya. Jadi nanti jawabnya kalau yes berarti yes I do ya. Jika tidak berarti no I don't ya, seperti itu. Nah, do you make your bed, Pedro? Nah, apakah kamu merapikan tempat tidurmu, Pedro? Nah, ini berarti menanyakan kebiasaannya Pedro, suka merapikan tempat tidur tidak? Nah, lihat di tabelnya di sini Pedro di checklist. Nah, berarti di sini Pedro menjawabnya yes I do ya. Do you make your bed, Pedro? Yes I do. Nah, makanya di sini di checklist. Nah, nanti misalkan kalau tidak suka merapikan tempat tidur bisa bilang no I don't. Nah, kemudian checklist di sini diganti jadi silang ya. Nah, seperti itu. Nah, baik anak-anak. Nanti tugasnya Bapak akan kelompokkan dengan beberapa teman ya, anak-anak saling bertanya jawab tentang kegiatan sehari-hari mereka di rumah ya, tentang kebiasaannya. Nah, baik, di sini ada beberapa kosakata kita ulangi dulu ya. Nah, di sini ada make the bed. Nah, tadi artinya merapihkan tempat tidur, ada clean the room, membersihkan kamar ya, atau clean the bedroom bisa ya, membersihkan kamar tidur. Atau di sini clean the room berarti membersihkan ruangan, itu bisa kamar atau ruangan mana saja. Kemudian ada lay the table, menyiapkan meja. Kemudian ada wash the clothes, mencuci pakaian. Kemudian ada do the dishes, mencuci piring. Kemudian ada clean the yard, membersihkan halaman. Kemudian ada water the flowers. Nah, di sini menyiram bunga-bunga ya. Kemudian ada feed the pet. Nah, memberi makan hewan peliharaan. Nah, di sini coba anak-anak perhatikan. Nah, di sini ada
tabelnya ada friend 2, friend 3, friend 4 ya. Kemudian ada friend 5 ya. Nah, nanti nama friendnya bisa ditulis di atas nama friendnya menggunakan nama teman ya, yang diwawancarainya siapa, nanti tulis namanya di atas ya. Ya, baik anak-anak. Jadi nanti ketika mewawancarai seseorang atau temannya, nah sebelum melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan, nah anak-anak nanti bisa memulainya dengan kata berikut ini. Contohnya seperti ini. Excuse me, may I ask you some question? Nah, permisi ini artinya adalah excuse me, berarti permisi. May I ask you some question? Bolehkah saya bertanya kepadamu? Nah, atau bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu? Nah, seperti itu ya. Nanti excuse me, may I ask you some question? Nah, permisi, bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu? Misalkan nanti temannya menjawab sure atau of course, tentu saja. Nah, nanti kemudian dilanjutkan dengan ini. Misalkan Bapak bertanya kepada Satria ya. Excuse me, may I ask you some question, Satria? Nanti Satria menjawab misalkan of course. Ya, baik. Nah, kemudian Bapak melanjutkan. Nanti do you make mewawancarai your bed at home misalkan temannya? Apakah kamu membersihkan tempat tidurmu atau mengajukan pertanyaan? Apakah kamu merapihkan tempat tidurmu di rumah? Mulainya dengan kata yang ditanyakan di sini kan kebiasaan ya, suka merapihkan tempat tidur di rumah tidak? Misalkan nanti Satria menjawab yes I do. Nah, berarti nanti permisi ini artinya adalah excuse me, berarti permisi. Jika menjawab no I don't, nah berarti nanti bolehkah saya bertanya ya kepadamu. Nanti jangan lupa di atas bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu ya. Nanti itu ya anak-anak, nanti excuse me, may I ask you some question? Kemudian dilanjutkan lagi dengan bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu? Misalkan do you clean? Temannya menjawab sure atau of course. The room tentu saja. Nah, nanti kemudian dilanjutkan dengan ini ruangan di rumah. Misalkan Bapak bertanya bisa ruangan apa saja ya kepada misalkan menjawab yes I do kepada Satria ya. Excuse me, may I ask you some question, Satria? Ada yang kurang jelas, nanti Satria menjawab misalkan of course. Nah, oke. Kemudian Bapak melanjutkan. That's all do you make thank you for your bed at home misalkan. Apakah kamu membersihkan